Jadi konseling itu adalah pemberian bantuan kepada konseli dari konselor. Di sini ibu sebagai konselor, Mbak Fatia sebagai konselingnya. Dan di dalam konseling sendiri itu ada 3 asas Mbak. Yang pertama asas kerahasiaan. Mbak Fatia jangan khawatir kalau Mbak Fatia cerita sudah pasti dijamin kerahasiaannya ya, karena dengan adanya asas kerahasiaan ini ibu akan bisa menjaga kerahasiaan dari cerita Mbak Fatia ya. Nah yang kedua asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini Mbak Fatia datang ke sini karena sukarela, tidak ada paksaan dari siapapun. Dan yang ketiga asas keterbukaan. Mbak Fatia bisa menceritakan apapun kepada ibu dengan secara terbuka ya. Oke, jadi konseling kita hari ini kita sepakati 15 sampai 20 menit ya Mbak. Ya Mbak. Oke, baik, Mbak Fatia bisa menceritakan apa yang Mbak Fatia sampaikan. Ini Bu, akhir-akhir ini tuh saya sering buruk Bu, dengan setiap kali ada laki-laki yang deketin saya tuh langsung panik gitu. Saya merasa semua laki-laki itu mau nyakitin saya gitu Bu. Dengarannya pengalaman itu sangat berat ya buat Mbak Fatia. Kalau Mbak Fatia nyaman, boleh cerita lebih jauh. Dulu tuh saya pernah pacaran sama orang yang kasar banget. Awalnya tuh dia sangat manis Bu, tapi lama-lama mulai berani membentak saya, terus teriak, bahkan mukul kepala saya gitu Bu. Saya merasa bego banget karena tetap bertahan, tapi saya juga takut ninggalin dia Bu. Ibu memahami perasaan Mbak Fatia, apalagi setelah pengalaman traumatis itu. Jadi Mbak Fatia bertahan itu bukan karena bodoh Mbak, tapi karena Mbak Fatia berusaha bertahan di situasi yang sulit. Dan itu sangat manusiawi. Tapi sekarang kita coba pelan-pelan eksplor keyakinan di balik rasa takut itu ya. Apa yang Mbak Fatia yakini tentang diri Mbak Fatia atau laki-laki umum setelah kejadian itu? Yaitu Bu, saya masih selalu merasa bodoh banget karena dulu kan saya disayang sama dia. Dan sekarang saya pikir semua laki-laki itu berbahaya. Saya gak bakal bisa punya hubungan yang sehat gitu Bu. Oke, nah sekarang kita coba pakai ABC model ya. Ibu akan menjelaskan ABC model ini. Yang pertama dari A dulu. Jadi A itu activating event atau kekerasan yang dilakukan oleh mantan pacar Mbak Fatia tadi. B, belief atau semua laki-laki berbahaya. Aku bodoh, aku nggak akan bisa punya hubungan sehat. Dan C, consequence, yaitu rasa takut, panik, cemas, dan juga menarik diri dari relasi. Nah, dari ABC model ini, apakah Mbak Fatia bisa lihat bahwa rasa takut Mbak Fatia itu lebih banyak dipengaruhi oleh keyakinannya Mbak Fatia daripada peristiwanya? Iya, kayaknya pikiran saya yang bikin semuanya makin berat. Nah, itu yang kita sebut pikiran irasional Mbak. Jadi sekarang kita coba D ya, yaitu disputing, yaitu membantah pikiran tersebut. Apakah benar semua laki-laki itu berbahaya? Enggak juga sih Bu, saya punya teman cowok yang baik. Jadi kita bisa ganti keyakinannya menjadi sesuatu yang lebih realistis. Ya, misalnya beberapa laki-laki bisa berbahaya, tapi tidak semua. Aku bisa belajar mengenali tanda-tandanya dan melindungi diriku. Coba sekarang Mbak Fatia rumuskan ulang dengan versi Mbak Fatia. Mungkin nggak semua laki-laki itu sama. Aku pernah disakitin, tapi itu bukan salah aku, dan aku bisa belajar lebih hati-hati. Bagus sekali, itu bentuk keyakinan rasional. Nah, sekarang kita masuk ke E ya, new effect, atau saat Mbak Fatia menggunakan keyakinan ini, bagaimana perasaan Mbak Fatia dibanding sebelumnya? Alhamdulillah lebih lembut Bu, walaupun masih ada rasa takut. Alhamdulillah, itu suatu kemajuan Mbak. Nah, sekarang kita latih ya. Bayangkan nih, Mbak Fatia di DM sama laki-laki ngajak kenalan. Yang Mbak Fatia pikirkan pertama kali apa? Saya langsung mikir, jangan-jangan dia bukan nyakitin juga. Oke, sekarang coba ucapkan keyakinan Mbak Fatia yang baru tadi. Gak semua laki-laki sama, aku bisa lebih hati-hati dan gak harus buru-buru percaya.
Bagaimana Mbak rasanya setelah mengulang itu? Nggak sesak banget kayak biasanya Bu, tapi masih takut. Bisa saya kontrol sih. Itu artinya Mbak Fatia sedang melatih otak Mbak Fatia untuk membentuk pola baru Mbak. Nah, sebagai tambahan saya ajarkan teknik grounding ya, biar Mbak Fatia itu bisa tenang saat panik. Kita coba sekarang. Boleh Bu. Sebelum mulai, Ibu jelasin dulu ya teknik grounding ini. Jadi teknik grounding ini adalah teknik yang digunakan untuk membantu seseorang mengalihkan perhatian dari pikiran atau emosi yang mengganggu seperti panik, flashback, atau kecemasan dengan membawa fokus kembali ke momen saat ini atau present moment. Oke, sekarang kita coba latihan grounding. Tarik nafas perlahan dan coba perhatikan di sekeliling. Sekarang sebutkan secara perlahan. 1, yaitu 5 hal yang Mbak Fatia lihat. Meja, jendela, tanaman, buku, dan lampu. Yang kedua, 4 hal yang Mbak Fatia rasakan. Baju di kulit, terus lantai di bawah kaki, udara yang dingin, dan tangan di pangkuan Bu. Ketiga, 3 hal yang Mbak Fatia dengar. Suara AC, suara detak jam, sama burung di luar Bu. Yang keempat, 2 hal yang Mbak Fatia cium. Nah, kalau misalkan Mbak Fatia tidak mencium bau apapun, Mbak Fatia mungkin bisa mengingat-ingat tentang bau yang familiar. Aroma kopi dan bau sabun Bu. Yang kelima, 1 hal yang Mbak Fatia rasakan secara emosional atau yang Mbak Fatia syukuri. Aku merasa lega karena bisa bicara jujur hari ini. Oke, bagaimana sekarang? Saya merasa lebih tenang Bu. Itu bagus Mbak, artinya Mbak Fatia bisa membantu diri Mbak Fatia sendiri untuk kembali ke momen sekarang. Nah, itu merupakan kemampuan penting yang bisa Mbak Fatia pakai kapanpun kalau Mbak Fatia mulai merasa cemas ataupun panik. Dan Mbak Fatia berhasil mengalihkan perhatian dari rasa takut ke hal-hal yang nyata dan aman di sekitar Mbak Fatia. Itu merupakan suatu langkah yang besar Mbak. Nah, kira-kira nih Mbak Fatia mau coba pakai teknik ini kapan? Apakah di saat sedang merasa cemas? Mungkin kalau tiba-tiba deg-degan pas ketemu orang baru, atau kalau flashback Bu. Itu pilihan yang bagus Mbak. Kita bisa terus latih bareng-bareng di sesi selanjutnya ya. Dan pelan-pelan kita juga akan bahas bagaimana caranya membangun rasa aman dan juga batasan yang sehat dalam relasi ke depan. Baik Bu, terima kasih.